Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Syukur puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan, keafiatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati atau peringatan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang biasa mengatakan Maulid Nabi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kades atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekdes yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Imam serta seluruh pegawai syarah, yang saya hormati Kepala Dusun, Pak RT yang mungkin sempat hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, terutama kepada anak-anak saya yang malam hari ini masih antusias mendatangi masjid ini dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya bertanya dulu, yaku mekutana rul. Pekutana rukumnya, ni pahami wong ina bahasa aku. Kumi faham saya bahasa kaili. Ya siapa tahu ada warga-warga lain yang tidak memahami bahasa saya, gitu. Jadi saya melihat ini, saya mendengar tadi bahwa banyak sekali kita orang kaili di sini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya bertanya dulu, dan ini saya sampaikan bahwa kita nanti berada di masjid ini dalam rangka ceramah Maulid Nabi kurang lebih 6 jam. Beriba, sanggup? Jangan seperti ada saya ceramah di tempat lain, ya. Begitu banyak membludak masyarakatnya. Sampai saya mau ceramah itu susah berdiri karena kepala orang semua. Napun. Tapi saya lagi enak-enak ceramah, nak boleh dalam tetalu. Tahu mana dia? Saya itu hamai, saya itu ngayoku. Jadi puketan aku tuh nari ngayoku. Yang lain lah sudah pulang semua. Kami belum pulang. Nangulia, sebenarnya aku manjilimu, sajadaku ni jajamiu.
Rupanya sajadahnya dia gelar saya injak ditajat-tajana lena mal. Aduh. Yang di sana saya tanya, kami udah manjili. Do payah aku tugas kumpe papa Indo. Kami udah danuari anu carama itu do pepe aku Indo. Hai, nam tahu. Saya itu hype tenaga tim puluh-puluh. Kami udah manjili. Ya aku mau pivamba. Anu visit hopuram kita. Aimu kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Maulid Nabi ini kita peringati setiap tahun, lebih sih ya, setiap tahun. Ane makafam tembuhan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal sudah berkumpul masyarakat. Habis perayaan Maulid, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa pulang sebagai oleh-oleh dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah cuma begitu saja? Iba tepantara top membal. Maka apa kita ribuan mantasam, yang nak bela moren. Yang nak bela moren. Nusi bakat tu nama visi pangan. Kira-kira seperti itu. Peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kelahirannya sudah berapa tahun? 1443 hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang saya tanyakan adalah siapa yang memberikan nama Muhammad itu? Siapa, Pak? Siapa yang memberikan nama Muhammad itu? Karena kita itu umat Islam, fans kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad. Nanti kalau orang lain tanya, "Ne baru sangai Muhammad siapa deki?" Tua mana? Tina, manggena, tupuna, tetangganya, temannya. Ini pertanyaan yang pertama. Siapa yang memberikan nama Muhammad itu kepada Muhammad ini? Siapa? Apakah bapaknya? Bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir. Apakah mamanya? Apakah neneknya? Atau pamannya? Atau tetangganya? Atau kenalannya? Siapa? Siapa? Maka ini dijelaskan dalam berjanji yang kita baca tadi. Itu lembaran ketiga. Yang pertama adalah Abdalul Imla' Bismillatil Aliyah. Yang pertama. Yang kedua wa ba'du. Maka yang ketiga ini adalah cerita tentang gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan kepadanya nama Muhammad itu siapa? Isem atau nana. Maka dalam berjanji ini disebut wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Lalu siapa Imam? Mana Pak Imam? Begitu kan? Ya kalau tidak salah saya begitu. Akhirnya mekutana. An masalah pamela. Iya. Ane mambelam lah merupakan salah. Ketika ibundanya Muhammad ini belum nabi, hamil. Semetinana. Siti Aminah. Itu namanya ibunda Muhammad atau Nabi Muhammad. Ibunya namanya Siti Aminah. Ketika dia hamil, belum lahir anaknya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril, turun kau ke dunia. Sampaikan kepada ibundanya. Waktu naturu Aminah, nakava Jibril dalam mimpinya. Wa utiyat ummuhu fil manami. Jibril datang di waktu tidurnya.
Ma penulina innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hai orang yang hamil Siti Aminah, sesungguhnya engkau mengandung manusia yang paling dahsyat. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Engkau mengandung manusia penghulu alam. Wa khairil bariyah, dan manusia yang paling baik di atas dunia nantinya. Maka oleh karena itu wahai Siti Aminah, wasammihi idza wada'atihi Muhammadan, kalau dia sudah keluar, sudah lahir, jangan kasih nama yang lain, kasih nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah, karena dia di kelak kemudian hari akan menjadi panutan umat manusia di atas dunia. Jadi nama Muhammad ini bukan diberikan oleh manusia, bukan. Bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan tantenya, bukan tetangganya. Yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, turun sampaikan kepada ibunda yang sedang hamil, kasih nama kalau sudah lahir namanya Muhammad. Pak, Ibu, waktu Muhammad lahir belum ada USG. Belum ada USG. Seandainya Allah mengatakan kalau sudah lahir nanti kasih nama Muhammad, kemudian lahir perempuan, apakah tidak salah Allah? Salah besar Allah. Coba lihat kecanggihan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada USG, belum ada. Lain sekarang ini, kalau datang rumah sakit dilihat, oh membini anakmu. Ada tu PPC na dua tay, oh na salah, sungsang. Kamu sih balengkan no kau orang kuliah ka. Tapi dulu tidak ada, belum ada. Bayangkan 1443 tahun lalu Nabi lahir, belum ada. Tapi Allah mengatakan kepada Jibril, sampaikan kepada ibundanya, kalau lahir nanti kasih nama Muhammad, berarti langgai. Iya kan? Berarti laki-laki. Lahir pun laki-laki, maka dikasih nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah. Kenapa dikasih nama Muhammad? Karena dia di kelak kemudian hari menjadi panutan seluruh alam. Lenambela Allah mengatakan uli kangena sangane Muhammad bisufu membini. Apa yang terjadi? Salah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada ibundanya, kalau lahir anak itu kasih nama Muhammad, berarti langgai. Laki-laki Pak, bukan perempuan. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 40 tahun, 44, maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, kemudian menjadi rasul. Maka dia pun bersabda kepada kita. Kita apa dulu Nabi? Ane komiu moana. Kita mau toh? Ane komiu moana. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga sampai anak 20 barangkali. Ikut terapus tagi kai. Lemar pustagi. Bartalu puluh anak saya itu lain aku ya. Kalau lahir anak kasih nama yang baik. Tahsinu ismihi. Nama yang baik yang dikasih nama anak. Jangan nama yang tidak baik. Nyepimu te sana. Ibu. Hei ibu. Benca tumai. Ada menjilimiak. Baru nikah laki-laki dan perempuan, ketika sudah 1 tahunan hamil istrinya. Oh nak nambah puran, weh mau anak ya, mau jadi mau bapak ya, bisa mau beri nama bini, doh mau jadi pumu ibu ya. Begitu mau melahirkan, riranja, leno anak rumah sakit, mana riranja, berina nan tajaranja, kan berimba 2 anak ibu, nah 2 toh.
Nah dua. Jadi berena hino sapu-sapu bangkiren. Apa na ini dah. Kan uliau tu baik. Tajaranja. Himuni to mana nekutana. Ni pentanamo berena. Sudah lihat istrinya setengah mati. Dia tanya lagi istrinya. Kalau lahir nanti anak kita perempuan, siapa namanya? Membinehi. Nanguli membinehi berena. Ya aku ada besufu karena sangat atau kaili. Sema sarovele. Maaf le, ane Maria sang musim baik. Ya minta maaf saya. Sarovele. Hi sang mati entah jalan. Berena anju. Begitu Sanggoto menganane sufu, Sanggoto dopre supura. Neku tanamu ni berena. Ane ngana hingin neme sufu, ane langgai sebe sangana. Nanguli berena langgai. Ya aku karena sakata to kailin. Sema, yo jovento. Jovento. No anak apa kan ini? No anak kembar. Langgai ante membine. Nah sembayu mo to? Sang membine sarovele, sang langgai, yo jovento. Ada mbak mo pangani. Nganan mo apa ni sanina? Begitulah saja. Umur 1 tahun, 2 tahun, do panipahanan apa batuan usanga. Dia belum tahu apa artinya nama, belum tahu. Nomor rehotumai. Vento sih. Ya de vento, manggai. Saravele. Tapi begitu umurnya 10 tahun, muskolamo. Baru jam 10 pagi sudah pulang dua-dua, nanjilimuran dua-dua. Nakavri bonua, vonju puruka langgai tadiaka. Mumbini vonju ro tadiaka. Vonju sapatu tadiaka, vonju baju tadiaka. Nekutana tinana, nakuyana, lihat belu sang aku. Nangulia mumbini, aku sarovele, ni pengeka ro aku ya aku. Kumiuna, weh aku panilabi pa, ya aku yo jovento. Mentang-mentang yo kalanggai, no vento-vento mau tumai. Dom aku mau sekolah. Nanguli membit, dom aku mau sekolah kita. Ngapa sangat terlena bel? Mau diganti nama sudah tercatat di sekolah? Sudah tercatat Pak? Raganti misalnya Amina atau Sem, normal, ganti sangat. Sudah ditulis, sudah dibuat dia punya apa lagi? Inilah kesalahan kita. Kalau dia tidak hiraukan namanya, tidak apa-apa. Misalnya kan aku di pengannya ada ke kam sangat sarvel, yang penting aku ni sebelum na salama mu sekolah ya. Atau langgai dari kami ojo venti, yang penting saya sekolah. Tapi berpengaruh nantinya Pak. Ketika sudah jadi sarjana, ketika sudah jadi orang, kita pengul itu sudah jadi orang, nggak jadi manusia. Dipersilakan seperti saya tadi. FMI. Kami persilakan Bapak kami yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Iyo Jovento. Nak belo hai. Pak di protokol ni pengika, protokol. Saya Sang Antonio Iyo Jovento, dia ulang lagi. Kami persilakan Bapak kami yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Iyo Jovento. Makanya Nabi nangulika kita tahsinu ismihi. Kalau anak lahir kasih baik namanya, jangan nama yang tidak baik karena berpengaruh nantinya. Enak beloni epe. Semua sarvele. Ketika jadi manusia luar biasa, hormatin tona. Kami persilakan ibunda kami Profesor Dr. Sarovele.
Nenek Veroni hepe. Nah ini. Jadi inilah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW kepada kita agar supaya memberikan nama itu nama yang baik. Banyak nama yang ada di Asmaul Husna. Ya? Kalau laki-laki Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Asmaul Husna 99 nama. Atau pekutane poima, nuana nama beri kuribogi, saya misalkan nuana membini amai atau langgai, saya misalkan. Jangan kita sendiri. Repetang sangat tona betano le nembel. Ibu penganem hai. Ya Jovento. Sarvele. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Maulid Nabi setiap tahun kita adakan. Kalau kita yang mengadakan, bagi yang tidak merayakan tidak apa-apa juga. Bagi kita yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa yang kita ambil Pak? Apa yang kita ambil dari peringatan seperti ini? Apakah hanya ketawa-ketawa? Apakah kita hanya habis itu sudah keluar? Apakah kita habis itu hanya cerita-cerita? Apa yang harus kita ambil dari peringatan seperti ini? Karena ini 1 tahun 1 kali. Tidak 2 kali 1 tahun. Hanya 1 kali 1 tahun. Yang pertama-tama kita ambil adalah ibadahnya Rasulullah SAW. Ini harus kita ikuti. Ibadahnya. Begitu banyak ibadah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita umatnya tidak mampu mengikutinya, paling tidak di belakang-belakangnya. Seperti itulah. Memang kita tidak bisa sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa sama. Biar 1 kilo jauhnya dari Nabi Muhammad SAW perjalanan kita, tetapi kita masih bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita ibadah. Kupikutana kumyun. Nariamu kumyun ibadah malam atau sholat malam 1000 rakaat. Ibu, lihat saya Bu, Pak, sudah ada kita sholat malam seperti Nabi Muhammad SAW 1000 rakaat, sudah ada? Yang pertama tidak mampu, yang kedua asam urat. Emang mampu kita 1000 rakaat. Tetapi Nabi Muhammad SAW tiap malam salat malam sampai Siti Aisyah istrinya yang paling cantik nakodi murarana apa Nabi nembangu samba nasai malumlah masih muda. Begitulah kalau orang masih muda. Patujuna hai karena maturu. Nanguli Siti Aisyah, ya Rasulullah, komiu kan sudah dijamin Allah masuk surga. Komiu sudah dijamin masuk surga, maksum. Tidak ada dosa kemarin, tidak ada dosa hari ini, tidak ada dosa akan datang. Kenapa komiu sholat begitu banyak? Setiap sholat. Siti Aisyah mengatakan, apa jawaban Nabi? Afalam akuna abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini jawaban Nabi kepada istrinya Siti Aisyah. Domno tengok Aisyah. Jadi yang pertama-tama kita ambil dari hari peringatan seperti ini adalah ibadah Nabi. Itu kita ikuti. Jangan kita tidak ikuti salatnya Nabi. Karena apa? Ujung-ujungnya Bapak nguli poin mapangane, maaf. Kita ikan mamate. An mamate kita radai mau sampai apa? Sampai apa kita radai? Mau sampai. Mau amal apa kita radai? Tidak bisa lagi. Di dunia inilah kita punya kesempatan. Nak bela mau masih kita luar biasa. Kalau orang tua kita dulu, masya Allah,
mestinya reot-reot. Tetapi alhamdulillah ini kita gempa. Tapi ini pakabelon pemerintah masih gitu. Ada bantuan-bantuan kasih bayar. Untuk apa? Agar supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dayo tahi netong rakam. Semua kita ini sudah ditunggu oleh kubur. Tidak ada yang tidak ditunggu oleh kubur. Harus berapa itu? Melalui kita. Tidak mungkin. Masih ada tanah kita seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita kalau sudah keluar dari sini insya Allah merenung-renung sholat. Karena hanya sholat itulah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul abdu fil qabri as-shalah. Yang pertama-tama menyelamatkan manusia di alam kuburnya adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama-tama menyelamatkan manusia di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya sudah baik, insya Allah semua akan baik. Tetapi kalau sholatnya tidak bagus, semua tidak bagus. Maka kita akan mendapatkan ganjaran. Itu yang pertama yang kita harus ambil dalam peringatan seperti ini. Yang kedua apa lagi? Amanah. Apa amanah itu? Amanah kita harus amanah. Kita harus amanah dalam hidup ini. Nemo kita mengalah anuntona. Itu karena kita akan dihisap nantinya di hari kiamat. Nemo kita mempatipu-tipu tona. Jangan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun Nabi ni pekono no mombine sekompai patapumpai. Umur no mombine patapumpai Muhammad ini 25 tahun. Isema sangat membina itulah Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang kaya. Luar biasa kayanya di Mekah waktu itu. Nagaya, kaya. Semua ada sama dia. Kenapa dia suka kepada Muhammad? Umur 25 tahun. Kabilasa. Karena setiap dia datang di Mekah itu misalnya dia datang sebelah selatan. Nah, notesa tona. Wah, naria pemuda luar biasa amanah, Al-Amin. Diberikan gelar Al-Amin, orang paling jujur. Nah, hera Siti Khadijah. Sema itu sangane Muhammad. Hawiatasina bisa muita santona. Naria pemuda sangane Muhammad. Amanah betul. Pergi selatan, pergi timur, barat, di tengah, semua orang menceritakan nama Muhammad itu. Itulah orang yang paling al-amin, orang yang paling bisa dipercaya. Sehingga nanguli Siti Khadijah. Mereka aku uji Muhammad, sama uji. Dam. Dipukai namo anak buang. Kau elo sangai Muhammad ni dulu na jujur itu. Elo ya, pukul itu mai. Kabam de Muhammad nongli roane. Muhammad, dan Muhammad sangat depan Nabi. Muhammad, ni pukio kumi, pukirumba. Hai orang kaya hai, membina menagai hai. Hai, mokuya hamai, nariang roli na kumi. Datang di sana dia, apa sih Siti Khadijah bilang? Ane mamampi ko uji, mariang na batuan. Lapilin ulina. Muhammad sangamu, iya Muhammad. Kau pabalu to vau kuhi samba, dan ambason toto. Pabalu regade, sakwa alina sangu juta, pabalu kayaku. Dia mau tes dia punya kejujuran, tapi lain kade Muhammad. Iya bunda dong pabalu. Salisa, betul maile empotomu hari pasar bes. Maka ni kaina tovau, bayangkan tovau pak. Ni panun tule na tahu, gitu, ni umbu naka, ni panun tule na bela tovau, ni umbu naka, bagaimana caranya? Ni simbu akana tovau, organe, turun gunung, naik gunung, natapa pura Nabi Muhammad, na kavrigade
dia ikat kambing, dia duduk. Antong orang kata pengali. Begitu nak kavu tu pengali ikutan. Dijual kambing. Dijual Pak. Berapa harganya? 1 juta. Lema makura, nemo. Ane makura ngene marau tu puna. Ledo to vau itu, to vau tona itu. Ane meleu lebun mamal. Bayangkan kejujurannya Muhammad, jujur sekali. Lema manau, lema mempene, 1 juta. Terpas dibayar 1 juta. Habis dibayar dia pulang. Bayangkan jauhnya. Nangini to vau. Nanjilia, lena ngali uve, lena ngali rokok, lena ngali kandea, lena savi oje, kan lera dui, nolipa. Nakavre banu Siti Khadijah langsung himo ali tovomi, sakuya itu 1 juta. Leni tambah mo alina ledo, mau nakura ledo itu tetap 1 juta. Nanguli Siti Khadijah, betul-betul Muhammad ini al-amin, bisa dipercaya. Makanya ni pokeona to mana bongi hai. Ya Aba, nama sangan temanah Khuwailid bin Ja'far. Kameri banurul, nare paralu. Pukiona tomana. Naon nakavri banu tomana pekutanan. Nu apa Siti Khadijah? Ya Aba, lamarkan ya ke Muhammad. Lamarkan saya Muhammad, terlalu baik dia. Umurnya 25, kau 40 tahun. Enak ya. Bayangkan 40 tahun. Nema kok dirami membine, anak 40 tahun kita. Nah kurupura mulai jatuh ngisi umur dia, tapi Siti Khadijah tidak, cantik karena satu kaya, yang kedua baik. Maka jadilah Nabi Muhammad kawin dengan Siti Khadijah karena kejujuran. Jadi kita matufuhira ikuti kita. Apa gunanya kita mengadakan acara seperti ini kalau kelakuan Nabi itu tidak pernah kita ikuti? Tak kemalia mata tonton rata votamu lokana, salah, jangan. Tak kemalia mata tonton rapeneta makalukuna, salah. Coba lihat Nabi, 1 juta alina, 1 juta pun ulina, menunggu itu air tambah lemal, tetap 1 juta, kurang tidak bisa. Noli payahau, padahal gade tae pagadehi, hari gade kita, masya Allah, disudah kuribono ridal, area oje noli, ada taksi noli, senang kita ini. Kalau dulu Nabi disimbuh kana to vau haul gade. No balu ketona. Lek budan teh doi, le dia. Le nopan. Ini yang harus kita ambil dari peringatan ini. Yang kedua adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu, don pertanyaan kami aku le. Ya ku ile no bal pukuling ini le. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa artinya sakinah? Berkata kami. Napa tuan sakinah? Sakinah itu sakit-sakit enak. Sakit-sakit enak. Sakinah. Hidup rukun dan damai suami istri. Jadi rete sana. Suami istri ini masih muda, belum pernah kawin. Nanguli langgai ka mombine, kumino karjamu ni, iyo, narega jimi itu, iyo. Nanguli mombin, no kumino karjamu ni aku, narega jim naria. Visi, sebelum kita nikah, kita kumpul uang. Ya kurang 2 juta sambula, kumiran 2 juta sambula, kita bangun memang rumah. Pada mau beri kita, anu mau beri kita kena, mau beri, mulin jamri banu atam boto. Ane surakal ata, kumpul uang, kerja. Nau puni uang banu hanya belomo, baru dia lamar calon istrinya. Lamar diterima, kawin. Begitu habis kawin, agak talumbongi banu mana, banu matuan, nanguli melangkahi. Kan kita sudah punya rumah. Untuk apa kita tinggal di sini? Kita kembali ke rumah kita, agar kita randu amai. Oh iya. Maka hanya 3 malam habis kawin, tinggal di rumah mertuanya, langsung ke rumahnya sendiri. Nah kafahamai kira-kira 1 minggu tinggal di situ, langgahi, nanguli keberin, mau cicil motor ya, cicil motor, pergi di dealer, ambil motor baru. Nah sana mengira, tiap sore naik motor, masih gandeng. Malam ane membini gandeng kan samping besi, langgahi nanu.
Tapi notesa, nuanu, dia tidak perhatikan jalan. Di dalam kompleks itu ada polisi tidur, nalangagaga. Begitu dirumpana polisi tidur, nanafu, nadungga motor. Langgai nanafu sabinganggana, sinjari motor, membina titim para kahmai. Naroamu ton nakava. Ni bangun mobil, nak akapura mobil membelonan aspal. Ia langgai nanafu mun. Ni ngotakana motorona, dia standar. Membina lele ngotakana. Aga tontoy nang kotak, nang uliton nongare. He, bereimu he, bantu he, nang kotak. Napa ilanggay? Ah, deke kam, itu nalunasmo itu hidup ay. Berina nalunasmo, hi motor do panalunas. Masih pato ka motor yang kotakan, berina redo. Ini. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanguli Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang bagus. Kalau tidak ada kata-kata yang bagus yang dikeluarkan, lebih baik diam. Diam. Ini sekarang Pak, kalau kita terlalu banyak kata-kata kita terlalu banyak menyebut apa-apa, takutnya nanti kita mencuri HP kita, apa namanya itu? Apa namanya itu? Di medsos. Banyak sekali orang ditangkap saya lihat. Saya kira pangaduka. Lihat televisi, hampir tiap hari orang diupload masuk penjara. Karena gara-gara nah biasa agama komentar itulah. Enggak usah. Makanya nanggung Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Isema beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak ada kata-kata yang baik, lebih baik diam. Diam itu emas. Dah mau kita mencari itu. Nangulivai Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Bukan cuma menghormati, ya, memuliakan tetangganya. Nemai sana ibu ngarete santona. Nanguli Nabi nanguli. Ane komiu membini atau langgai mau via apa namanya itu marak apa namanya itu sup ribanua ane kesakiti dagina pakau ke uvena supaya bisa dibagi-bagi sama tetangga. Hiledo aga ya nyambo ke buah anak saya itu nyalina dagi 10 kilo di Puriap. Begitu nangongo lena ngadiri afgir ngadiri teras. Buka baju. Dia tetangga kan dia cium baunya anu itu. Apa namanya? Dia cium. Wah narasa puluhan. Ane veve evara salerek tamangande masa 60. Nangande mengerti. Nuliu ni sengaja tetangga nuliu. Nanguli tutombi tutulanggai. Napa pententam? Kam nangandehi, napa pententam? Padahal ingin rasale iya. Inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane Maria no aparanu terpakat dia uven apa nadea tetangga, kemudian kita ini berdekatan rumah. Nanguli Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim, jangan memutuskan. Tetua tangga lu berimba, memutuskan hubungan keluarga itu bagaimana? Lauro. Tanpa lauro, kayak sangkot, dalam sampai begitu. Gara-gara harta, gara-gara apa? Tapi ane panggawaku, mau dalam satu peka lauro tanpa, tetap nu sampai begitu. Apalagi kakak adik, jangan berlaku seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita harus fans kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia panutan kita. Hari kiamat nanti tidak ada lagi orang yang kita panut. Maka oleh karena itu pesan saya, bolehlah kita misalnya fans kepada siapa saja di dunia ini, tapi lebih besar fans kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menyelamatkan hidup kita. Hidup kita dia selamatkan. Pertanyaan, saya fans berdunia. Oh, Michael Jackson. Kenapa Michael Jackson? Oh, itu penyanyi pop yang terkenal di Amerika. Nama temo iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mati, tapi diberikan Allah Subhanahu wa taala yang namanya apa namanya itu? Syafaat. Dia akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kamu sudah tahu artinya syafaat? Ibu, kamu tahu namanya syafaat? Syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Tidak sama dengan ceritanya anak muda mau beli motor. Ada anak muda, dia pingin beli motor baru, cicil motor. Dampak donono nandi umo. Begitu dia habis mandi, nulikana manggena. Om, antar saya ke dealer om, ambil motor baru. Karena om ini menganggap motor baru, parlenteng, kacamata, minyak tanco, om. Nah cover dealer, om duduk saja, nanti saya. Dia pilih motor, sat-sat. Dia tanya, kalau ini berapa saya cicil? Berapa saya uang mukanya? Oh ini uang muka 5 juta. Uang cicilannya 1 juta 1 bulan. Langsung digagak. Lari dia. Dia tanya, dia ada apa motor? 500 dia punya uang muka. Hanya 500 juga per bulan. Pokoknya nang. Begitu dia suka sudah mulai catat. Ini perlu kulit ke manggeku. Kulit ke manggen. Om, pokoknya ku motor hai. Motor mana? Entah. Aga 5 tur ada kika doi 500.000 anunya. Panjarnya 500, per bulannya 500 om. Alamo, tapi doi ku aga 10 bunai. Tambah imiuru, nang 5 ngena ku sapa ngena ya. Ai sa ni ku wisi panganangan tanya ku tumai. Panangan kita tumai nuli ku mangal motor apa iku. Ai, bukan begitu katakan syafaat. Syafaat itu bagaimana contohnya? Contohnya adalah Nabi ni surga kosong. Surga Nabi. Pintaan dopar yang umatnya ni belum ada umatnya masuk. Dia lihat keluar, rupanya nadiamo umatnya neanggap puramo no baris. Do pernah ni suwa. Dia tanya, nah kuah mau do pernah suwa di surga deh. Nanguli sahabat, mau apa ni mere surga itu? 5 jobu pahala pa mamame suwa. Kadi karom sa kepahalamu 4.950 nakuri 50. Besamu dami aku. Itu namanya syafaat. Jadi Nabi itu bagaimana? Hanya dibayar dengan selawat. Kita banyak berselawat kepada Nabi, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Sekuat pahalamu. Patan jobu siwatu 50. 50 yak mau tambah masuk. Begitu mudahnya begitu Pak. Itu mudahnya. Karena banyak sekali kita manusia yang tidak akan masuk surga. Tidak. Nangul Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, pasti. Illa man aba, kecuali orang yang menolak masuk surga. Ada orang menolak. Maka nanguli para sahabat, siapa mereka yang menolak ya Rasul? Siapa yang beriman kepada aku, percaya kepada aku, itulah orang yang masuk surga. Siapa yang menentang saya, itulah orang yang menolak masuk surga. Ini. Jadi begitu gambaran syafaat itu begitu. Sekepalamu, patan jobu suatu 50, sedangkan di merek 5 jobu memang mesua. 50 ya mau tambah, masuk. Gitu kira-kira syafaat. Tapi kita harus berselawat kepada Nabi. Raulim sangana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berselawat. Beri berselawatnya Allahumma sholli ala
Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi nemali ugaga. Aga sa itu menapingin na kita masalawat. Lema tontanina. Masih gaba kita antirawat. Siya sangat tamamul. Muhammad. Allahumma sholli sallim. Lema Tidak boleh. Kita berselawat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insyaallah. Lema matontanina. Da koroli sangana. Muhammad, Allahumma sholli sallim. Apa kita ri dunia ini ada yang sangat Muhammad? Nari ata? Hiri apa namanya desa ini? Apa tadi? Wainuni. Karena Maryam sangat Muhammad. Ada. Lema makta musalawat. Begitu mari Muhammad, Allahumma sholli sallim. Tak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang kita selawati. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus fans kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan. Kenapa? Nusimbai ku tanti ya. Iya niote muni, iya no sanga muni, iya nangande muni, iya na turu muni, iya no bere muni. Sama dengan kita kan? Kenapa kita harus fans kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak kelebihan Nabi. Kelebihan Nabi luar biasa, tidak mampu kita hitung kelebihannya. Sama dengan dia kita ini, sama. Dia makan juga, dia berjalan juga, dia tidur juga, dia kencing juga, dia berak juga, dia kawin juga. Tetapi ada kelebihan-kelebihan yang kita tidak punya sebagai manusia biasa. Apa kelebihannya? Malam ini saya sampaikan kepada kita tiga macam kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 macam saja. Ya, insyaallah. Kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sehingga kita fans kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kakinya, Pak. Kaki Nabi. Sama kaki kita dengan dia. Nareta panggada, nareta punggada. Tapi tidak sama peruntukannya. Tidak sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ke masjid dipakainya solo nagaya. Ini keutamaan Nabi. Sehingga kita harus fans kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai sandal yang paling mahal, paling bagus, paling indah dia pakai. Nah kafir masigi ni bolina Muhammad. Ni suamo ya no sambah sunnah atau sambah fardu. No pun sambah ya dia berkeliling sama sahabat-sahabatnya no tesa agama. Begitu mereka pulang baru dia pasang sandalnya di kakinya nanguli sahabat. Ya Rasul, iya. Nagayang po solomi, nagaya. Nasuli alina, nasuli. Naramba solomi, narambam po. Beri mana kaya kum. Dekas, alam. Nabi kemari pakai sandal, pulang tidak pakai sandal. Dalam soloya, sahabatnya pakai sandal. Ini keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kita nasi salah. Ditunggai cari masih gila no solo, dalam lanjili banyak solo gaya. Ini beda kan? Itu enggak itu lena sol tuman. Apalagi kan bulan enggak buka. Kan sol hamai pura. Tono ngai ho ke solana pur. Dipilih selisih teh betul gade. Ini gaya. Gitu. Bayangkan. Nabi tidak. Dia kasih alamu pakai. Dia tidak pakai sandal pulang. Sahabatnya pakai sandal. Ini. Kalau kita beda, Pak. Hari masih gila na sol. Nanti lipena sol gaya. Ini susahnya kita ini. Makanya Nabi itu harus kita fans kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama. Yang kedua apa? Biji mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung doa, mengandung mukjizat, mengandung kebaikan, mengandung semua kebaikan mengandung di biji matanya ini. Penta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di satu daerah. Misalnya datang di sini. Agar di tangarang-arang nafsi banuan tu nare banua masih sangwan. Lese ini saya betul banua. Dia tidak tahu siapa suaminya, siapa istrinya, siapa anaknya, berapa anaknya, dia tidak tahu. Hanya dia pandang-pandang. Karena matanya mengandung doa, mengandung mukjizat,
mengandung segala kebaikan, mengandung ihsan. Insya Allah kalau dia pandang-pandang, rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. Insya Allah anak-anaknya akan menurut, anak-anaknya kalau meninggal istrinya, bapak dan ibunya, pasti anaknya akan menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang bisa mendoakan kepada orang tua. Beda dengan kita, maka peringatan tahun, tangarang-arang bantuan tuan, apalagi jam 1 malam, Marian mau tonton, pasti Marian mau tonton, karena kita tangarang-arang sudah jam 1 malam. Beda dengan Nabi, Nabi itu memperbaiki hanya dengan biji matanya saja, bisa berbalik kebaikan. Kalau kita tidak, bantuan tuan itu tinggal, mau dipangangga, karena mata kita melihat. Ada yang motor naik, payah bagi aku. Semua itu bano 2 motor. Inilah. Beda kan biji mata kita dengan biji mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan telapak tangan kita, Pak. Beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia jalan ketemu dengan anak kecil taruhlah umur 4 tahun atau 5 tahun. Telapak tangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengandung doa, mengandung mukjizat, mengandung ihsan, mengandung segala kebaikan. Ane Nabi nu sipoto monteng anak kodi, Pak, anak kodi umur 5 tahun. Dia tanya anak itu, siapa namamu nak? Nah uling anai, namaku Salim. Siapa nama bapamu? Nama bapakku misalnya Muhammad. Siapa nama ibumu? Nama ibuku Rugaiya. Mana bapak dan ibumu? Sudah meninggal semua. Saya umur 1 tahun meninggal papa saya. Umur 3 tahun meninggal ibu saya. Nanguli Nabi, berarti kau tidak melihat bapak dan ibumu? Tidak ada saya lihat. Maka Rasulullah yang begini kepalanya anak. Insya Allah anak ini akan menjadi anak yang soleh. Di mana orang tuanya sudah berkalan dengan tanah, dia akan ingat dan dia akan mendoakannya kedua orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Beda dengan kita, Pak. Nulipa kita, nusikafit dengan anak kodi. Siapa sangamu? Muhammad. Siapa sangan tomamu? Zaid. Siapa sangan tinamu? Aminah. Mbamu tombo tinamu? Nama tipuramu. Ni vurera balenganuan. Nanjilingan, naloy balengan. Naloy balenganuan. Pangisanida. Naloy balenganuan, evolokatasa balenganuan. Nike ni dokter, lera 2. Nasaingan anak 2, para valmula. Nyala kesando, 10 sando, nama ate pura. Padahal pemerintah sekarang lagi galak-galaknya membangun sekolah untuk anak, untuk mencerdaskan bangsa. Tapi naria kita agan ibratu balenganuan, naloy balenganuan. Matufungana? Mau sekolah ngana? Tidak mungkin. Inilah kehidupan, inilah artinya perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah kita ingat-ingat harus kita pulang bawa oleh-oleh. Pertama kita harus banyak mengikuti jejak Rasulullah SAW, terutama ibadahnya, sedekahnya, itu semua. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.